Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang remote sensing atau penginderaan jauh. Remote sensing adalah salah satu teknik atau metode yang digunakan di dalam kehutanan yang banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu kita dapat mengamati suatu objek dengan jelas, dengan detail, dan dengan lebih cepat. Untuk lanjutan videonya, terus saksikan video ini sampai habis. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan secara lebih detail apa itu remote sensing dan menjelaskan beberapa contoh dari remote sensing itu. Remote sensing atau penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau bisa dibilang pengukuran jarak jauh. Misal alat dari remote sensing ini itu sendiri ada banyak, misalnya dari pesawat, satelit, ataupun drone. Contoh dari penginderaan jauh ini ialah untuk memonitor suatu objek agar objek bisa terlihat lebih jelas, lebih detail, dan dengan cara yang cukup mudah. Definisi penginderaan jauh beraneka ragam yang umumnya akan terkait dengan pemanfaatan alat tersebut untuk membantu aktivitas kerja atau penelitian dalam bidang kehutanan. Sehingga karena dilihat dari jarak jauh, remote sensing ini juga dibilang sebagai penginderaan jauh. Data dari remote sensing itu sendiri harus diterjemahkan menjadi informasi tentang objek yang disalurkan melalui monitor atau kamera yang ada pada alat atau benda tersebut. Proses penerjemahan data inilah yang nantinya akan menjadi informasi kepada pemilik dari alat remote sensing itu sendiri sebagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh suatu informasi. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke gambar yang pertama, yaitu suatu gambar di mana kita melihat adanya dua pesawat atau dua alat. Ya, ini salah satu aktivitas kegiatan memonitoring atau kegiatan remote sensing, di mana jika kita melihat kawasan hutan ini secara langsung, maka tentunya kita akan memakan waktu yang banyak karena mengingat hutan ini yang cukup luas dan pasti tentunya akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi jika kita menggunakan dua alat di atas, tentunya kita akan lebih mudah untuk melihat bagian-bagian pohon yang ada di tengah-tengah hutan ini. Jadi kita tahu secara merata bagaimana kondisi hutan kita saat ini. Baik, pada gambar ini kita bisa melihat salah satu manfaat yang dapat kita ambil dari remote sensing ini. Selain memberikan data secara lebih cepat dan lebih efektif, remote sensing ini memberikan kita informasi secara lebih jelas dan lebih detail, di mana kita tahu pada hutan ini terjadi kerusakan pada bagian tengahnya. Ya, ini salah satu upaya manusia untuk melakukan pembalakan liar agar tidak diketahui pemerintah, maka pembalakan ini dilakukan di tengah-tengah hutan. Jadi dengan adanya remote sensing ini tentunya kita bisa melihat tindakan ini atau hasil ini secara lebih jelas. Seandainya kita bandingkan dengan kita menggunakan secara manual atau kita langsung terjun ke lokasi objek untuk melihatnya secara langsung, tentunya pasti ada bagian-bagian hutan yang terlewati oleh kita, sehingga informasi yang kita dapatkan masih kurang jelas. Sehingga di sini digunakan remote sensing untuk melakukan analisis data dalam kehutanan agar info-info hutan yang didapatkan lebih jelas dan lebih detail. Untuknya, ya, gambar ini adalah salah satu gambar dari drone yang digunakan di dalam kehutanan, yaitu dengan tipe mesin DJI Mavic. Drone ini dapat memantau 2000 hingga 4000 hektar, tapi penggunaannya 3-4 hari tergantung cuacanya. Jika cuaca berangin ataupun hujan,
drone tidak dapat digunakan. Ya, itulah kekurangan dari drone itu sendiri, yaitu apabila cuacanya tidak bagus maka drone tidak bisa digunakan. Tetapi dalam 3 sampai 4 hari drone dengan tipe mesin DJI Mavic ini mampu memonitoring 2000 hingga 4000 hektar kawasan hutan. Ya, untuk kekurangan dan kelebihan antara drone dengan satelit itu tergantung dari objek itu sendiri. Jika kita melakukan pemantauan terhadap objek yang secara luas seperti hutan-hutan di Indonesia, maka satelitlah langkah yang tepat untuk dipakai. Tapi jika kita menggunakan objek kawasan hutan beberapa hektar atau beberapa wilayah, maka drone sangat efektif untuk melakukan pekerjaan itu. Sehingga terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing dari satelit dan drone itu sendiri. Dan adapun keunggulan satelit lainnya, yaitu satelit dapat digunakan di berbagai cuaca, sedangkan drone hanya mampu digunakan di dalam cuaca yang bagus. Drone tidak dapat digunakan dalam cuaca hujan ataupun cuaca berangin.